Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah kita mendengarkan sabda para utusan Allah dengan seksama dan penuh perhatian. Barang siapa tidak mendengarkan sabda para nabi dan para utusan Allah, mengabaikan eksistensinya dan sama sekali tidak mengindahkan risalah mereka, maka dia pasti akan mendapatkan, saya ulangi lagi, hendaklah kita mendengarkan sabda para utusan Allah dengan saksama dan penuh perhatian. Barang siapa tidak mendengarkan sabda para nabi dan para utusan Allah itu, mengabaikan eksistensinya dan sama sekali tidak mengindahkan risalah mereka, maka dia pasti tidak akan mendapatkan faedah sedikit pun dari mereka. Barang siapa tidak memperhatikan dan merenungkan sabda para utusan Allah itu, maka dia tidak ubahnya seperti orang yang punya telinga tetapi tidak mendengar. Dia punya mata tetapi tidak melihat. Dan dia punya hati tetapi tidak memahami. Itulah orang yang terkunci hatinya dan terdapat hijab di telinga dan matanya. Sebab itulah dia menertawakan sabda utusan Allah dan terhalang untuk mendapatkan semua manfaat dan kebaikan darinya. Dan karena itu dia terpenjara di dalam azab Allah Ta'ala. Tetapi barang siapa yang berbaik sangka dan mendengarkan sabda utusan Allah dengan sabar dan penuh perhatian, niscaya dia akan memperoleh manfaat darinya. Cahaya kebenaran menerangi hatinya, matanya terbuka, dan muncul kekuatan pendengaran baru pada telinganya. Pikirannya memikirkan hal-hal yang bisa melahirkan amal nyata, dan ia akan memperoleh ketenangan hati. Kita bisa mengamati hukum alam atau sunnatullah. Tatkala seorang manusia memiliki kesempatan untuk berbuat baik, tetapi dengan sengaja kesempatan itu dia sia-siakan, maka dia akan mengalami kesedihan seiring dengan lenyapnya kesempatan itu. Begitu juga halnya dengan orang yang berkesempatan bertemu dengan nabi dan utusan Allah, tetapi dia sia-siakan, dia akan masuk dalam azab Allah Ta'ala. Sayangnya orang yang sibuk dengan urusan duniawi tidak memahami rahasia ini. Andai kata yang hidup mendapat pengetahuan tentang keadaan orang-orang yang sudah mati, atau andaikan orang-orang mati bisa kembali lagi hidup di dunia dan menceritakan keadaannya, maka pastilah semua manusia akan melangsungkan hidup seperti malaikat dan dunia ini akan bersih dari dosa. Tetapi Allah Ta'ala tidak menghendaki yang demikian itu. Perkara itu tersimpan di dalam tirai rahasia agar pahala kebaikan orang-orang yang berbuat baik tidak rusak dan sia-sia. Cobalah pikirkan, seandainya sebelum ujian berlangsung soal-soalnya sudah diedarkan, bagaimana mungkin bisa diketahui kemampuan sebenarnya orang yang menjawabnya? Demikianlah
Allah menetapkan cara-cara yang tepat di dalam menghitung pertanggungjawaban makhluk-makhluknya. Andai kata segala perkara terbuka lebar dan tidak ada yang dirahasiakan, andaikan orang-orang yang sudah mati kembali ke dunia ini dan menyatakan bahwa surga dan neraka benar-benar adanya, akankah di dunia ini ada lagi orang yang menyembah berhala dan berpaling dari Tuhan yang Maha Esa? Andaikan orang-orang yang sudah mati hidup kembali dan menceritakan realitas kehidupan pasca kematian kepada anak cucunya dan kerabat mereka, adakah lagi yang akan tetap memalingkan muka? Tidak mungkin ada. Dan sungguh Allah Ta'ala tidak menghendaki yang demikian itu. Begitu pula seandainya ada orang yang percaya kepada adanya matahari yang memberikan cahaya, apakah dia dapat memperoleh pahala dari kepercayaan itu? Tidak sedikitpun. Saya ulangi lagi. Begitu pula seandainya ada orang yang percaya pada adanya matahari yang memberikan cahaya, apakah dia dapat memperoleh pahala dari kepercayaannya itu? Tidak sedikitpun. Demikianlah untuk menghargai iman dan amal baik, Allah Ta'ala lebih suka merahasiakan pembalasannya, agar dengan itu orang bijak akan memperoleh kebahagiaan, sedangkan orang yang tidak berpengetahuan tidak akan memperolehnya. Demikian pesan Hajrat Mirya Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.